Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang sangat kami hormati Ustadz Dr. Habib, beliau ini senior saya, bapak-bapak, ibu-ibu, panutan saya juga, inspirator buat saya ketika beliau aktif di radio waktu itu ya, sehingga kemudian kami ketika di Solo lantas membuat radio namanya Radio Mentari FM, khusus segmennya adalah Radio Kesehatan Solo. Beliau menginspirasi saya untuk kemudian membuat radio itu. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap, jajaran Majelis Tabligh PDM Cilacap, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan cabang, pimpinan ranting Aisyah Muhammadiyah yang tadi sudah diabsen oleh Ustadz Habib dari beberapa daerah, dan ini ada dari Bogor, Pak. Ini tadi saya lihat ada yang mengatakan kami dari Bogor begitu hadir. Nah, ini luar biasa ya, gitu, dari Bogor gitu. Ibu dan Bapak, bagaimana kabar, sehat semuanya? Ini jam berapa Pak? Ini Pak, lemes gitu loh. Mohon maaf, izin saya berdiri. Masa Pak Habib tadi berdiri, saya harus duduk di sini. Kualat nanti saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Semangat. Alhamdulillah, ini ada yang senden. Ada yang senden. Awas, yang senden hati-hati. Sudah senden selonjor. Ayo, senden selonjor, mengangguk tapi tidak kembali. Saya ingin menguji konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Tadi Ustadz Habib sudah begini-begini, gitu. Coba Bapak Ibu diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Tangan. Gerakan. Lebih cepat. Lihat saya Ibu. Lihat saya. Lebih cepat. Lihat saya, ikuti perintah saya, tempelkan di pipi. Pipi, Pak Rektor, pipi. Gitu Pak Rektor. Pak Rektor, pipi mana Pak Rektor? Pipi. Ibu, pipi pun Ibu. Pipi, Ibu, pipi. Rupa-rupanya jamaah pagi hari ini untuk pipi saja lali kelalen. Ndi sing jenenge pipi? Lagi Bu. Kalau Ustadz Habib tadi ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Oke. Saya cukup gini aja Bu. Ketika Bapak Ibu saya ucapkan Muhammadiyah, maka kepalkan tangan, Bapak Ibu ucapkan banyak. Bisa?
Coba dulu. Muhammadiyah. Wah, itu dia. Oke, sekarang tenanan. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, itu benar, itu udah benar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan Ibu dan Bapak rahimakumullah semuanya hadir. Masya Allah. Tema kita adalah tentang istiqomah. Maka Bapak Ibu, ayat yang berkaitan dengan istiqomah itu ada pada surat Fussilat. Ayat yang ke-30, innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah Subhanahu wa taala summastaqamu, kemudian ia beristiqomah. Bapak Ibu, istiqomah menikah apa Bu? Istiqomah itu apa Bapak sekalian? Maka siang hari ini saya akan sampaikan bagaimana aspek-aspek di dalam istiqomah itu. Istiqomah itu ada yang mengatakan lurus. Istiqomah ada yang mengatakan tidak minggok-minggok. Kalau Abu Bakar menerjemahkan, menafsirkan surat Fussilat ayat yang ke-30 ini, istiqomah itu adalah tidak berlaku syirik. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala summastaqamu, kemudian ia beristiqomah, tidak berlaku syirik, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa sedih, jangan kalian merasa khawatir. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini nanti sampai jam berapa Pak tadi? Jam rolas napa mboten kawanan ta Pak? Jam 11 mboten kawanan. Mboten nggih? Oh, siap. HP saya Pak. Nggih. Agak ke tengah. Tapi saya menghadapi ibu-ibu ini kok. Aspek istiqomah menika Bapak sekalian, satu. Yang namanya istiqomah menika pertama adalah konsisten. Ada konsistensi. Konsisten menika Bapak Ibu sekalian adalah napa? Kalau bahasa Cilacap napa? Bahasa Cilacap niku ajeg. Ajeg tuh istiqomah, konsisten. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ditanya itu, ayya Rasulullah, ayyul amali afdal, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Dalam redaksi lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa Pak? Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, paling dawam, paling ajek, wa in qalla, walaupun itu sedikit, walaupun itu ringan, tapi ajek dilakukan. Ibu-ibu, hari ini bulan menapa Pak? Bulan menapa Bu? Muharram. Kalau saya di beberapa tempat itu, kalau saya tanya bulan ini bulan menapa Bu Pak, jawabnya kalender Masehi. Yang muncul adalah kalender Masehi. Karena memang kita punya 3 kalender, kalender Masehi, kalender Muharram, kalender Hijriyah dengan kalender Jawa Islam. Kalau saya istilahkan ibu-ibu dan bapak, kalender Masehi itu ada masuk di dalam kepala kita, yang kalender Hijriyah itu di luar kepala.
Karena di luar kepala itu jangankan Bapak ditanya tanggal, ditanya bulan gerayak-gerayak nih. Nggih, ditanya tanggal, ditanya bulan apa? Hari ini bulan apa, Bu? Bulan Muharram. Tanggal berapa, Ibu? Lah kok mboten enten iki? Muhammadiyah enggak ada kalendernya. Padahal Muhammadiyah sekarang memakai KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, sesuatu yang menjadi fasilitas kita ini Bapak sekalian, mengetahui kalender Hijriah itu dengan kalender Hijriah Global Tunggal itu bagian dari risalah Islam berkemajuan, ya. Muhammadiyah mengusung gerakan tajdid. Maka kita punya kalender Hijriah Global Tunggal. Bagaimana sosialisasinya agar kita lebih familiar? Tuh Pak, ranting buat undangan, cantumkan tanggal. Hari ini bulan Muharram Bapak sekalian, hari ini bulan Muharram. Maka Bapak-bapak untuk istiqomah itu saya ajak Bapak kembali, Ibu kembali di bulan Ramadan. Saya ajak. Inilah kemudian kita jadikan starting point untuk istiqomah. Di bulan Ramadan, Bapak sekalian, lihat, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanyakan tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul menjawabnya paling ajek dan walaupun itu sedikit. Bapak-bapak, ketika Ramadan punya amalan andalan menapa ketika Ramadan itu? Tadarus. Ibu amalannya andalan menapa, Bu? Bu. Lah ini mulai selonjor senden, Pak. Ibu punya amalan andalan menapa? Tadarus, traweh, puasa. Ibu kemarin kita puasanya 30 hari. Pak, iya 30 hari. Ibu-ibu bisa 30 hari kemarin? Bisa, berarti yang sudah expired. Karena ibu-ibu yang belum expired mesti enten bolongnya. Tapi kalau yang sudah expired bisa 30 hari. Bapak-bapak, mari. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir di sini nih. Puasa bisa 30 hari atau 26 hari atau berapapun hari itu Bapak Ibu sekalian. Bisa itu. Enteng buatan Pak. Bapak-bapak enteng enggak puasa 30 hari? Puasa 30 hari enteng. Begitu selesai puasa 30 hari, maka kemudian masuk di bulan Syawal, Rasul menyampaikan man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh, kemudian ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Pertanyaannya Ibu, Pak, berat mana? Yang 30 hari atau yang 6 hari? Kok iso kompak loh ya? Ibu kenapa bisa begitu? Kenapa yang 30 hari lebih enteng daripada yang 6 hari, Pak? Nah? Wah, itu dia. Kenapa bisa begitu? Puasa wajibnya Ramadan 30 hari, maka selesai Ramadan masuk di bulan Syawal, tuh Pak Ibu, mulailah muncul puasa Syawal. Ada bulan Syawal itu, ada Senin Kamis, ada Ayamul Bid, ada yang Zulhijjah kemarin puasa Arafah, yang kemarin terakhir ini puasa Muharram. Bapak Ibu sekalian, dilaksanakan? Bahkan ada puasa yang paling besar, paling berat, namanya puasa Daud. Dilaksanakan? Ibu, Bapak,
Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang istiqomah, ambil bapak-bapak, ibu-ibu, ambil amalan andalan bapak ibu sekalian. Nggak usah diceritakan. Bapak-bapak punya amalan andalan yang itu nanti menjadi password bapak ibu besok di hari kiamat itu password bapak ibu sekalian. Begitu. Puasa, bisa puasa 30 hari, lanjut puasa Syawal, lanjut kemudian puasa Senin dan Kamis. Mana bapak ibu yang dipegang, yang diambil puasa Senin Kamis? Ada yang puasa Senin Kamis, Pak? Jadi kalau puasa Senin Kamis itu, kalau Senin nyenen, kalau Kamis, nah itu dia. Saya Kamis, nanti bapak sekalian. Maka ambil bu amalan itu. Itu puasa. Ada yang lain lagi, bapak sekalian, yang bisa menjadikan kita istiqomah? Nanti apalagi dikaitkan dengan dakwah loh Pak, ibu-ibu. Sholat raweh. Sholat raweh enteng mboten bu? Enteng. Bapak-bapak sholat raweh enteng? Enteng. Apalagi lebih enteng lagi kalau imamnya bacaannya pendek-pendek. Imam bacaannya pendek-pendek. Ini ku favorit ibu-ibu Pak. Ini ya memang kayak kemarin itu, imam itu menjadi manusia yang paling berisiko dirasani. Kenapa? Ya tadi. Sholat tarawih itu ibu adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan masih ajek napa mboten bu? Bapak-bapak masih ajek. Surat Al-Isra ayat 79. Aqimis sholata liduluki syamsi, itu surat yang ke-78. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu pada surat Al-Isra 79. Kita akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala kita ajek melaksanakan sholat malam. Makanya ibu, itu dalam hadis Muslim sebutkan ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah, sholat apa yang paling utama setelah sholat wajib. Ini ditanyakan Rasulullah begitu. Afdalus sholati ba'da sholatul maktubah sholatu fi jawfil laili, sholat yang ada dilaksanakan pada tengah malam. Bapak sekalian. Nah, maka ambil itu bu, bapak-bapak. Kalau tadi kita bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik, maka selesai Ramadan, tadi Ramadan menjadi starting point kita, maka masuk bulan Syawal. Sholat tahajud rodok berat itu. Maka ambil sholat sunnah yang lain ibu. Menopo? Sholat duha. Itu dilaksanakan, kemudian ibu tidak usah cerita-cerita. Itulah amalan andalan kita. Apalagi Pak Ibu, bulan Ramadan, infak sedekah. Ibu infak sedekah nggih, jalan. Pak, infak sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah, Bapak Ibu? Apa bedanya infak dengan sedekah? Pak, panjenengan cek nggih surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Bapak Ibu, panggilannya ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya napa? Anfiqu, berinfaklah. Berinfaklah. Surat Al-Baqarah 267. Surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun.
Perintahnya anfiku, panggilannya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang yang beriman. Perintahnya berinfak. Bu, Pak, kedudukannya tuh sami tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Itu panggilannya kepada orang yang beriman. Materi perintahnya yang berbeda, kedudukannya sama itu. Berinfak, bersedekah punya kedudukan yang sama, Ibu, Bapak. Apa yang menjadi perbedaan antara infak dengan sedekah? Mana Bapak? Apa Pak, Ibu yang menjadi perbedaannya? Kalau ini model yang paling mudah saja ya. Kalau infak yang diberikan berupa materi. Infak yang diberikan berupa materi, itu infak. Pembangunan masjid, pasir, semen, itu infak Pak. Termasuk apa? Duit. Ini nanti ada kotak infak. Sampun beredar kotak infak. Enten. Ada kotak infak. Walaupun kaleng biskuit bunder itu aneh tapi nyata Pak. Pak Kulis itu bunder, aneh tapi nyata. Bunder tapi namanya kotak. Padahal kaleng roti bunder, namanya infak yang diberikan adalah materi Pak, termasuk duit, uang, itu infak. Tapi kalau sedekah yang diberikan lebih dari materi, jasa, itu sedekah. Jasa, panjenengan bantu ada orang ngangkat-ngangkat, panjenengan bantu angkat, sedekah. Kalimah thayyibah, sedekah. Salat duha, sedekah. Sedekah paling ringan nomor apa Ibu? Senyum. Sedekah paling ringan senyum. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pingin banyak sedekah, banyak, tapi saya pesan harus ada lawannya. Ampun piyambakan. Bareng Bali pengajian kok malah guyang-guyu dewek, senyum-senyum dewek. Wah. Jadi begitu Ibu, Bapak, infak yang diberikan berupa materi, kalau sedekah lebih luas, termasuk senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Sedekah. Maka Bapak ada yang jadi takmir masjid? Kalau ada yang jadi takmir masjid, saya berpesan kotaknya jangan diganti kotak infak. Itu ada tulisannya? Ya, sorry, bukan kotak. Kotaknya jangan dikasih tulisan kotak sedekah. Harus dikasih tulisan kotak infak. Kenapa Bu? Karena kalau Bapak Ibu takmir mengganti namanya kotak sedekah lewat Pak Habib senyum, selesai. Karena Pak Habib sudah senyum, sudah sedekah, sama sudah selesai. Nanti nih Pak, makanya ampun digantos loh Pak. Wah ini kotak infak saja. Karena apa? Memang harus dicemplungi duit, itu materi itu. Ketika bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian, Masya Allah kita itu ringan Pak. Nyemplungi itu ringan itu di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan, bagaimana Ibu? Saya punya pertanyaan Pak. Bapak-bapak kalau infak dalam kondisi banyak duit dengan sedikit duit, mudah mana? Awas, Al-Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Al-Ma'arij 19-20. Bapak punya uang 100.000. Yuk monggo matematika. Bapak Ibu punya uang 100.000. Diinfakkan 2.000. Ya, diinfakkan 2.000. Itu berapa persennya Pak?
Hanya 0,2% aja. 0,2 Pak. 2000 Bapak kagungan harta 100.000 diinfakkan 2000. 0,2. 2% aja itu. Hanya 2%. Enteng, Pak? Enteng. Pak. Wah, ini bapaknya pun rada anu tunggu. Kula gantos. Bu. Enteng mboten? Enteng. 100.000. Ibu punya uang 1 juta, diambil 0,2%. Enteng mboten? Saya sul nggih. Saya tidak ambil berapa ini, tapi persentasenya tetap. Kalau tadi 2.000, ibu punya 1 juta, berarti 20.000. Bapak ibu punya uang 10 juta, diambil persentasenya yang sama, yang 2%, 200.000. Enteng mboten, Bu? Enteng. Karena tidak punya duit segitu. Nah, maka oleh karena itulah ibu-ibu, coba. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Cuman sayangnya Al-Quran menyatakan orang manusia itu kalau dalam kondisi banyak muncul sifat jelek yang lain, namanya pelit, medit, kikir, bahil, metitil, kan? Kumet. Itu istilah yang sangat jarang saya dengar itu, kumet itu. Iya, Bu. Kita balik, Pak Ibu. Maka kita ini kalau mencontoh Rasulullah banyak berderma itu. Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang sok susah? Sok susah niku sok sedih. Ibu-ibu ada yang sering bersedih hati? Ada yang sering bersedih hati? Gimana kuncinya, Bu? Untuk terbebas dari rasa sedih, susah, gundah gulana, Pak, gimana? Banyak sedekah. Itu rumus Al-Qur'annya itu banyak sedekah, Pak. Rumus Al-Qur'annya banyak sedekah. Cek surat Ali Imran 92. Cek surat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku. Lan tanalul birra itu yang Bapak Ibu belajar tentang nahwu itu. Lanya lantak gitu. Sekali-kali ada penekanan, sekali-kali kalian tidak akan pernah mendapatkan apa? Albir. Albir ini kan apa Bapak Ibu sekalian? Kebaikan. Mumpung ketemu, kebaikan di dalam Al-Quran diistilahkan dengan 6 kata. Al-Quran mengistilahkan kata kebaikan itu dengan 6 term, 6 kata. 1. Khair. 2. Ma'ruf. 3. Apa? Ihsan. 4. Bir. 5. Solih. 6. Yang tidak pulang-pulang. Toyib. Ya, ada 6 kata, Pak. Khair, ma'ruf, ihsan, bir, solih, yang ke-6 toyib. Itu semuanya diartikan, kalau Bapak Ibu baca itu dalam Al-Quran, diartikan kebaikan, berbuat baik. Tapi esensinya, intinya itu berbeda-beda, Pak Ibu sekalian. Kalau khair itu kebaikan yang sifatnya umum dan kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik, berbuat khair, dan dianjurkan pula untuk menganjurkan orang lain berbuat khair. Itu khair. Surat Ali Imran 104. Begitu. Itu. Yang kedua, ma'ruf 104 juga. Ma'ruf itu Bapak Ibu sekalian kebaikan yang punya standar kebaikan. Ma'ruf. Jadi ini ada snack, ada botol minum Pak Ibu. Gitu. Begitu panjenengan keluar dari masjid ini,
lantas panjenengan buang botolnya itu di tempat sampah, itu berarti kebaikan yang terstandar. Panjenengan berbuat ma'ruf. Ma'ruf. Tapi kalau di atasnya lagi namanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pak Ibu sekalian, ihsan berbuat kebaikan di atas standar kebaikan. Bapak-bapak yang di amal usaha Muhammadiyah, di pendidikan, di sekolah, Pak pas Ibu jalan di sekolah, di lorong sekolah, terus kemudian lihat ada bungkus permen, Bapak, Ibu lihat ada bungkus permen, panjenengan gimana kan? Kalau panjenengan ambil, buang tempat sampah, itu namanya ihsan. Di atas rata-rata itu Pak Ibu sekalian. Sayangnya, negara-negara Islam mempunyai nilai ihsan penerapannya itu sangat rendah. Makanya cek Google nanti Pak Habib nanti cek Google itu. Negara-negara paling islami di dunia. Riset di 2019 Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada 10 besarnya tidak ada negara Islam. Kenapa? Hanya persoalan 1 poin saja, buang sampah. Itu wong Islam angele kon buang sampah pada tempatnya itu. Padahal itu ma'ruf itu. Untuk diri sendiri loh. Apalagi ihsan. Maka kalau ihsan Bapak sekalian, berbuat baik yang melebihi standar itu. Bapak-bapak nanti pulang keluar dari masjid, rupa-rupanya ada botol yang tersisa di situ, ditinggal begitu saja, panjenengan ambil, buang tempat sampah, itu namanya ihsan. Kalau albir adalah kebaikan, yang kebaikan itu terus menerus mengalir dan terus menerus dilaksanakan, itu namanya albir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebaikan untuk orang tua diistilahkan apa? Birrul walidain, bukan khairul walidain, bukan ihsanul walidain, tapi diistilahkan dengan birrul walidain. Iya, birrul walidain. Karena apa? Kita berbuat baik kepada orang tua itu terus menerus. Bahkan kedua orang tua sudah meninggal dunia, maka kita tetap berbuat kebaikan. Dengan apa? Mendoakan. Soleh, kebaikan yang sudah teruji kebaikannya di masyarakat, itu namanya soleh. Maka amal yang baik mempunyai kemanfaatan yang luas terhadap masyarakat disebut dengan amal soleh. Luar biasanya disebut amal soleh itu mesti didahului kata iman. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu. Yang terakhir toyib. Toyib itu kebaikan baik tapi secara kualitas. Jadi, secara kualitas itu toyib. Maka biasanya toyib itu mesti dikaitkan dengan kata infak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau infak ke tetangga, maka yang diberikan kepada tetangga adalah sesuatu yang toyib, kualitasnya baik. Contoh, Ibu masak apa? Lodeh. Lodeh niku sayur terserah. Gitu Pak, itu namanya sayur terserah ya Pak? Terserah lodeh. Itu namanya sayur terserah. Gitu, bukan gue deh, bukan. Ibu masak lodeh pagi hari, mateng, fresh, kemebul. Itu toyib Pak, masih bagus. Maka di saat itulah ibu kalau berinfak, ya di saat itu pas kemebul itu infakkan kepada itu dalam kondisi toyib. Tapi kalau nanti sore bapak pulang terus kemudian tanya, Bu masak nopo? Rasa masak lode tasih. Begitu dicedok, loh mandan mulur Pak. Ya nek mandan mulur wek tanggane bae apa priwe? Ada orangnya. Itu Pak Ibu sekalian. Ya Pak, kalau kita berikan kepada tetangga yang toyib. Begitu.
Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu Pak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berinfak, ya, maka akan mengalir kebaikan-kebaikan, terus kebaikan itu mengalir kepada Bapak Ibu sekalian itu. Masya Allah. At-Taubah 103. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian dari harta, diambilkan untuk apa? Untuk bersedekah. Sebagai apa? Sebagai tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bapak Ibu, antara toharo dengan zakat, bersih dan suci digabungkan, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya Bapak Ibu bersihkan lantai itu, ya sudah disapu, dipel sisan Bu. Sudah dipel, diresiki lagi. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gundah gulana, sedih, sok sedih, cek Pak, hari ini sudah sedekah nopo dereng? Wah, aku sedekah. Kalau Bapak Ibu sudah sedekah, kok masih begitu? Cek, ikhlas atau tidak. Ya, cek sedekahnya hari ini. Oh, sudah sedekah, cek ikhlasnya. Ikhlas nopo betul? Makanya bagian dari istiqomah, bagian yang keempat adalah ikhlas. Pak, makanya menawi wekdalipun sampun tung-tung. Nggih. Sebab ngaten niki kula nek semangat kalian ibu-ibu bapak-bapak kan sok ngantos sonten niki, Bu. Dah saya Pak Habib, saya berdiri begini enggak apa itu, asal ketemu dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena saya ini hari ini Masya Allah, saya kalau melihat ke atas itu Pak Ibu, masa kecil saya dulu naik sampai ke atas itu loh. Karena SD saya di pojokan itu dulu. SD Islam Kauman 1 itu. Bal-balan saya di situ di alun-alun itu. Waktu kecil masih SD, sebelum masuk di Kebarongan gitu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, inilah kita ambil poin-poin yang penting tadi. Ketika kita startingnya Ramadan, Bapak Ibu ambil mana amalan yang bisa kita andalkan dan ajak dilaksanakan. Itu namanya konsistensi. Jadi itu konsistensi itu. Ajak adwam wa in qalla, walaupun itu sedikit. Poin kedua aspeknya ketika istiqomah Bapak sekalian adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada ketaatan di situ. Kita taat. Jadi begitu. Ini yang memunculkan bagaimana kita istiqomah. Kenapa? Semangat kita melaksanakan itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di Dzulhijjah itulah Bapak Ibu sekalian kita akan dimunculkan, ditampilkan di hadapan kita Bapak Ibu tentang orang yang paling luar biasa ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Nah, itu udah sama di Dzulhijjah itu. Nabi Ibrahim Pak, luar biasa banget itu. Ketika beliau melaksanakan kurban. Jadi Pak, Ibu, melaksanakan kurban. Nah, kalau kita mungkin agak tawar-menawar itu Pak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak. Ya, Nabi Ibrahim tidak. Diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penyembelihan. Wah, jalan itu Pak. Padahal Bapak sekalian, tadi Pak Rektor menyampaikan istrinya baru satu, ngerti nggih? Nggih Bu, nggih. Kalau enggak saya salah dengar itu, Pak Rektor istrinya baru dan kok tinggal satu. Wah, kalau tinggal satu enggak ada kesempatan lagi nih Pak. Pak Rektor istrinya baru satu. Nggih. Pertanyaannya, kalau istrinya baru satu itu cintanya 100% mboten Pak? Cintanya 100% mboten Bu? Nggih. Tapi ini Bapak-bapak, kalau saya salah diingatkan. Menurut saya, ndak ada cinta yang 100%.
Cinta 100% mung pengantin baru. Mung pengantin baru, engkaulah segalanya. Tapi kalau bilang engkaulah segalanya, saya bilang kasih 4 huruf PRET, pret. Jumlahnya engkaulah segalanya, pret itu Bu. Saya itu, Bapak coba ini. Ada yang 100% cintanya suami istri. Oh, ibu-ibu enggak. Bu, Bapak-bapak, begitu menikah dibilangnya cinta 100%. Oke lah. Engkaulah segalanya. Oke lah begitu. Tapi begitu punya anak, Bu, begitu punya anak, bapak kondur dari kantor datang ke rumah, yang dicari ibu nopo anak. Pak, yang dicari anak. Begitu punya cucu, datang, yang dicari istri, anak nopo cucu. Oh Pak, sahabat saya di sana. Ini alumni apa, Kebarongan banyak yang hadir itu. Ketika mendengar saya ke sini banyak yang hadir. Masalah teman-teman, saya terima kasih. Itu menunjukkan bahwa cinta tidak bisa 100% Pak. Makanya cinta yang 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bapak-bapak ini yang punya cucu, Bu, bapak yang punya cucu, main sama cucunya minta kersen, jaluk kersen. Kalau di Solo namanya talok. Kersen itu loh Bu, cucunya jaluk kersen. Maka Mbah Kakung nganggo katok pendek, singletan, gawa genter, karo bekas minuman niku, wah gandeng, celana pendek, singletan Pak. Untuk siapa? Coba ibu, kalau ibu minta, Pak, mbok aku dekolatnya kresen. Bapak jawab apa? Pak jawab apa? Golek dewek nana. Itu katanya cinta 100% Pak. Maka tetap 4 huruf ya Pak. PRET. Pak, nonton TV bareng kalih putu. TV ini mriki, putune mriki, nonton bareng. Mirsani TV sareng-sareng, glundang-glundung ten mriku. Pak, begitu putune polang, sikile nyampluk ten ngene wajah. Plok. Mbah Kakung nesu napa mboten? Sing jawab mriki, Pak. Tapi begitu nonton bareng kali bojone, sikile sing wadon nyampluk ngon wajah. Bapak pripun? Kayak gue kok 100% pret. Ngaten wae sekalian. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sang putra. Tadi loh, putra itu sesuatu amat yang sangat dicintai, apalagi pisahnya sudah sekian tahun. Kalau Buya Hamka menyebutkan 14 tahun, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, 14 tahun Pak, 14 tahun tidak pernah ketemu. Sekali mau ketemu, rupa-rupanya di tanggal 8 Zulhijjah ketika beliau ada di Mina, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya. Rasanya gimana Pak? Padahal itu adalah anak yang sangat-sangat dicintai itu. Tanggal 9 dia mengetahui bahwa itu memang mimpi benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, itu ada di dalam Ibnu Qudamah, ya, ada Ibnu Qudamah itu menyampaikan demikian itu di kitab namanya Muqaddimah.
Tanggal 9 Nabi Ibrahim mengetahui mimpinya adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau sampaikan kepada sang anak, tergambarlah bagaimana dialognya pada surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Bagaimana Ibu? Dilaksanakan. Kenapa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak, untuk menjadi pribadi yang istiqomah, maka kita punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat, Pak. Sholat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sholat. Sholat itu, kalau boleh saya membagi-bagi, mengklasifikasi itu, umat Islam kalau sholat itu terbagi menjadi 3 kelompok, Pak. Umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang menjadikan sholat itu beban. Beban, Bu. Pak, beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, adzan mening. Enten piyayene niki? Boten. Oh, pamit. Yang kedua, Ibu, sholat dijadikan sebagai penggugur kewajiban. Jadi kalau sudah sholat sudah. Tapi yang dahsyat adalah sholat menjadi kebutuhan. Yang ditunggu-tunggu itu sholat itu. Maka bapak-bapak kapan pas tindak umroh nih kok? Dan dengan di depan Masjidil Haram tanya itu. Para penjual emas. Pak jenengan gaweane napa to mriki? Apa Bu jawabannya? Gaweane nunggu waktu sholat. Maka begitu waktu sholat datang, tinggal itu. Emas itu ditinggal, Bu. Karena yang ditunggu-tunggu sudah datang. Jadi begitu. Maka seperti itu. Yang ketiga, Pak, Ibu sekalian. Ini kok mulai sumuk ya? Napa pun awan to niki. Yang ketiga. Dalam istiqomah itu, Ibu dan Bapak, adalah poin ketiga aspeknya teguh pendirian. Istiqomah itu teguh pendirian. Begitu. Nah, teguh pendirian ini luar biasa beratnya loh, Bu. Tadi di awal saya matur, Bapak Ibu sekalian, saya matur di awal tadi bagaimana Ramadan 30 hari enteng, Syawal 6 hari berat. Ini Ibu Bapak tadi yang menjawab loh, berat. 6 hari itu. Maka disinilah Bapak sekalian teguh pendirian. Coba Ibu, Pak, puasa Syawal bolehnya tanggal berapa? Puasa Syawal bolehnya tanggal berapa? Tanggal 2. Puasa Syawal itu bolehnya tanggal 2, tanggal 1 haram. Tanggal 2 boleh itu puasa Syawal. Ibu-ibu puasa Syawal mboten tanggal 2. Dereng, Pak. Dereng. Tanggal 3. Dereng. Bu, Pak, kalau di Solo, ya di Solo itu ada tanggal 2, 3, 4, 5. Itu ada acara keluarga namanya Ahlen. Ahlen itu dari Mbah Putri kumpul bareng di situ 2. Nanti dari mertua tanggal segini ya gitu. 2, 3, 4, 5. Dereng poso niku, Pak. Dereng sami puasa. Sebabnya apa? Masih ada acara keluarga. Ditambah lagi reuni. Pak, ditambah reuni. Reuninya SMA, SMP, S1, SD, TK, PAUD. Ada reuni PAUD. Saya baca status itu ada teman, reuninya kok TK. Reuni TK, ora kelalen kabeh ya. Maka Ibu dan Bapak, inilah yang namanya teguh pendirian. Begitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berangkat menuju penyembelihan, Pak, dicegat oleh iblis, dibujuk-bujuk untuk membatalkan rencana itu.
Bagaimana Ismail dan Nabi Ibrahim? Balang itu ya. Dibalang itu iblisnya itu dibalang. Makanya masuk dalam manasik jamarot. Melempar jumroh. Itu menunjukkan tentang teguh pendiriannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lah kita bagaimana ibu-ibu bapak? Ada poin tadi puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran tadi, terus kemudian infak dan sedekah. Godaannya banyak. Bagaimana kita bisa teguh pendirian terhadap itu? Maka bagian yang terakhir Bapak sekalian yang kami sampaikan adalah 4 poin tadi. Ketika istiqomah yang terakhir adalah ikhlas. Konsisten, ketaatan, teguh pendirian, dan yang keempat adalah ikhlas. Ibu, bapak, ikhlas. Ikhlas ini apa? Kholaso. Ya, kholaso itu artinya jernih, bersih. Maka ketika kita beramal, amal apapun Bapak sekalian, maka landasan dan dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, hadisnya begitu, surat Al-Baqarah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Ikhlas ini kok menapa Bapak sekalian? Ikhlas itu tidak ada. Di dalam hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan yang lain. Indikatornya ikhlas itu Bapak Ibu, karena lawannya adalah riya pamer, maka indikatornya hanya satu saja. Ibu bapak melakukan sesuatu ikhlas atau tidak, indikatornya hanya satu. Kenapa? Ada ndak keinginan dipuji dari orang lain? Ada ndak? Kalau Bapak Ibu beramal kemudian ada keinginan dipuji dari orang lain, maka itu menjadi tidak ikhlas. Ngaten Ibu ya? Nah, contohnya apa Pak? Contohnya ya surat Al-Ikhlas niku lho Pak. Ya, contohnya surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas. Ketika kita baca tidak ada namanya disebut di ayat itu. Nggih betul Bu, Pak? Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu enten ikhlas ya. Enten. Maka ibu, bapak, kalau kita beramal jangan berharap nama kita disebut oleh orang lain. Jangan. Bahkan kemudian kalau di dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya enggak tahu. Saking tersembunyinya. Ikhlas itu. Maka cobi Bapak sekalian ini, kalau ibu bapak memberi, ibu dan bapak memberi, ini konsep Islam memberi kan ada 5 nih. Konsep Islam memberi kan ada 5 Pak. 1 namanya zakat, 2 namanya infak, 3 namanya sedekah, yang keempat namanya hadiah, yang kelima namanya hibah. 5. Ibu-ibu bapak, terutama ibu-ibu ini, ada hadiah, ada sedekah. Ini nanti berkaitan dengan keikhlasan Pak. Ibu, kalau sedekah rumusnya semakin tersembunyi semakin baik. Pak, semakin tersembunyi semakin bagus. Itu sedekah. Tapi kalau hadiah dimunculkan nama semakin baik. Kenapa? Hadisnya tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah, engkau akan saling menyayangi, saling mencintai. Pertanyaannya Ibu, kalau jenengan nyumbang Pak, niku hadiah nopo sedekah? Nyumbang niku nyumbangin nyumbang takziah napa kondangan?
Kalau nyumbang takziah dimunculkan nama mboten? Mboten. Sebabnya napa? Ning nek nyumbang kondangan enten jenenge? Enten sebabnya napa? Balekke. Dadi nek nyumbang takziah mboten enten jenenge. Kok sebabnya kok mboten enten jenenge? Alah mung 2000, Pak. Takziah 2000 kok dijenengi lah dan malah ngisin-ngisini. Tapi kalau kondangan, saya agak lupa Pak Ibu. Kalau di Cilacap ini kan kalau kondangan itu dibuka nomor mboten amplopnya. Bapak kondangan nyumbang toh, amplopnya dibuka mboten? Mboten nggih? Bu, saya pertama kali jagung di tempat di daerah namanya Eromoko, Wonogiri. Nggih toh? Karena saya kehabisan mobil, saya jagung niku kondangan. Saya kondangan betone mobil ambulan. Bertiga, saya sama staf sama supir. Angge ambulan. Dugi mriko begitu mau masukkan amplop di kotak, di situ sudah ada 3 orang yang jaga, bapak-bapak. Mau dimasukkan, saya masukkan ke kotak, amplopnya mriki Pak, mriki mawon Pak. Diterima oleh bapaknya, panjenengan asma sinten? Kula Anis. Ditulis Anis, Pak, disobek. Pret. Ditokna, ditulis, waduh wih. Untungnya mandan akeh, Bu. Ditulis Pak. Staf saya ini tadi juga gitu. Sopir saya juga begitu. Kemudian saya duduk tidak jauh dari situ sambil mengamati. Oh, rupa-rupanya di daerah sana, Bu, Pak, kalau nyumbang kondangan itu disobek, tulis jeneng, ditulis angkane pinten. Lah, saya ngamati. Tiba-tiba ada seseorang bawa duit 50.000. Mboten ngangge amplop. Diterima. Terus yang nerima bilang, "Iki piro, Kang?" "Selawe." Ditulis selawe, disusui. Loh itu. Disusui. Yang lucu lagi Pak, yang lucu lagi. Begitu saya pulang, digawani makanan dibungkus pakai daun jati, tas plastik diban. Ada tulisannya, Anis ini. Oh ya berarti nggak dewek-dewek ya. Begitu sampai di kantor, 3 orang ini kumpul, taruh meja, dibuka. Begitu dibuka, tempat saya Pak, telurnya 2. Staf saya itu telurnya 1, sopir saya telurnya separuh. Berarti sumbangannya cilik dewek we. Kula sing ndoke loro niku, wah berarti rada paling akeh wong telu ki paling akeh kula niku. Lah nek ngaten niku pripun, Pak? Maka Ibu, Bapak ikhlas itu. Jadi ikhlas ini tidak perlu ada keinginan untuk disebut nama. Makanya ini bapak-bapak takmir biasanya kalau untuk di takmir disampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu ini mau buat tempat renovasi tempat wudu. Monggo Bapak Ibu infak dan sedekah panjenengan. Wah, padha nyumbang. Begitu nyumbang, Pak, enten kula niki hamba Allah. Wah, sedekah ya harus tersembunyi, hamba Allah. Begitu takmir mengumumkan Bapak Hamdan 500, Bapak Karim 1 juta, hamba Allah 5 juta. Ini jamaahnya li hamba Allah, kayak hamba Allah aku loh kayak. Ya ndak usah ngaku toh Pak, hamba Allah sudah gitu. Contoh ikhlas lagi. Ada ustadz Pak, ustadz yang menjelaskan tentang contoh ikhlas itu, mohon maaf, rodok gila nih. Ke belakang isu-isu, dodok, plung. Ngerti nggih? Ada yang begitu.
Ikhlas itu sesuatu yang mulia, Ibu, Pak. Tapi contohnya Gilani. Itu. Maka Ibu, contoh-contoh ikhlas itu banyak. Contohnya lagi, gula. Gula itu contoh ikhlas. Karena yang dilakukan oleh gula itulah yang banyak disebut, bukan nama gulanya. Ibu ndamel teh cemplungi gula, diaduk, namanya teh, nama gula tidak muncul. Ya betul. Bapak ndamel kopi, cemplungi gula, diaduk, kopi. Bahkan kalau gula disebut itu negatif, Bu. Panjenengan kok lemes mawon enten apa kula kenging gula. Negatif? Sakit. Contoh lain, ini yang terakhir ya contohkan. Sebenarnya banyak, Bu. Contoh ikhlas, Pak, itu adalah buah kambil kelapa. Kelapa itu contoh ikhlas. Kok kelapa contoh ikhlas gitu? Rebon, Bapak punya pohon anggur, komparasinya gitu, perbandingannya. Saya bandingkan anggur. Ibu, gimana cara metik buah anggur? Buah anggur itu 2 tangan. Pak Habib kalau punya pohon anggur, metiknya 1 tangan. Di majalah Trubus disebutkan kalau ada orang metik buah anggur 1 tangan diuntir nanti niki. Bon, ini batang ini tidak akan buah. Nama jenenge mriki nesu. Kesuh lah ya. Mutung. Meti anggur 2 tangan, 1 tangan pegang gunting, 1 tangan nampani. Tampani buah anggur. Disimpan di mana, Ibu? Pelan-pelan disimpan, dibawa, masukkan ke kulkas. Terus anggur, saniki kambil, Pak, kelapa. Diuntir. Pun nggih diuntir. Angel dak. Dijurna bae kok bluk. Enten sing nampani. Kambil, Pak. Dibawa kambil ini. Gimana cara membawanya? Alon-alon balangna. Disimpan di mana? Kulkas? Pak, nanti kalau ada ibu-ibu nyimpen kambil ten kulkas rodok niku, Pak. Disimpan udah di balang namun pojokan kandang. Nggih, Bu? Gimana cara menikmatinya? Pak, cara menikmatinya anggur dari kulkas dicuci bersih, ditaruh keranjang buah, taruh di atas meja. Mulia banget. Tapi coba kalau kambil kelapa, gimana, Cak? Selumbat, serot, selumbat toh? Sampun cekap? Dereng dikepruk, Pak. Kepruk, pun cekap. Cungkil. Cekap. Diparut, ruk, cekap. Jadi diremet-remet. Sampun dados santen. Ibu masak, pakainya santen tadi. Santen menjadi sesuatu yang pokok, bahan pokok di masakan ibu-ibu. Coba, begitu ibu masak pakai santen, ada tidak masakan yang pakai santen, nama kambilnya muncul di nama masakan jadi. Opor. Nah, santen. Opore kambil? Nggak ada. Opor kambil mboten enten. Nomele? Nggak ada. Itulah ikhlas, Pak. Rekosonya seperti itu, begitu dia jadi punya peran yang sangat penting, tapi namanya tidak pernah disebut-sebut. Kalaupun ada, itu ada kue namanya sebut biskuit Roma kelapa. Nah, itu dah. Yang lain tidak ada. Pun itu tidak ada kelapanya. Nah, oleh karena itulah Ibu dan Bapak rahmatullah, 4 hal ini
yang menjadi aspek kita beristiqomah. Keikhlasan paling tadi, teguh pendirian, ketaatan, dan kemudian tentu saja adalah konsistensi atau konsisten di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita ini Bapak sekalian mempunyai fungsi sebagai dai untuk berdakwah. Kalau Bapak Ibu sudah konsisten, taat, teguh pendirian, dan kemudian ikhlas, maka gerakan dakwah Bapak Ibu sekalian tentu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cek jam. Ketengah pun sampun. Nggih doa. Doa jajannya Pak Habib. Nah, doa karena doa saya duduk, Bu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terakhir saya akan ulang ketika saya teriakkan Muhammadiyah, maka Bapak Ibu nah, kelalen. Bapak Ibu teriakkan banyak Muhammadiyah. Ya, coba sekarang Muhammadiyah. 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 Banyak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.